Untuk yang beasiswa co-funding, ini tentunya sumber dananya bisa dari berbagai sumber. Untuk beasiswa PNS, yakni Polri, ini banyak sekali yang menanyakan tentang beasiswa ini. Maka ada yang paling penting adalah ada syarat usia. Untuk beasiswa prasejahtera, untuk yang secara ekonomi, Anda cukup melampirkan bukti Anda punya KKS atau punya PIP atau punya KIP. Untuk yang daerah afirmasi, syaratnya tentunya kalau bahasa itu kita buka Duolingo maupun TOEFL sehingga memudahkan Anda untuk mengakses di. Kemudian tambahannya ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Sumatera Barat. Ini yang pintunya ada di LPDP, tentunya jendela yang ada di Kemdikbud juga ada ini, Anda bisa klik dari dua arah. Beasiswa kita tadi sudah saya sampaikan, afirmasi, targeted, dan umum. Tadi sudah saya ceritakan ada difabel, afirmasi maupun prasejahtera. Kemudian ada beasiswa untuk TNI, Polri, dan PNS. Kemudian ada beasiswa kewirausahaan untuk magister luar negeri. Ada beasiswa umum, reguler, perguruan tinggi utama dunia, dan tentunya beasiswa yang bentuknya adalah co-funding. Ini bisa dilihat di link LPDP, www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id. Berikutnya. Ini untuk dipahami, saya pikir ini seperti yang sudah dikenal sebelumnya, bahwa LPDP memberikan pembiayaan atau dukungan dana hampir seluruh yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semua. Dan ini saya pikir beasiswa yang cukup generous bila dibandingkan oleh beasiswa lain, tentunya terdiri atas dana pendidikan, SPP, dan segala macam. Biaya pendukung ini termasuk untuk yang doktoral, Anda akan diberi dukungan atau tunjangan untuk keluarga. Kemudian ada dana tambahan dan juga ada biaya pendukung bagi kawan-kawan difabel. Ini ada untuk pendamping, kita juga siapkan tentunya semuanya adalah guna mendukung teman-teman agar segera tidak terganggu selama kuliahnya dan kemudian bisa kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Berikutnya. Ini proses seleksi yang sudah kita tetapkan, jadi ada proses seleksi administrasi, dan kemudian rekan-rekan yang masuk jalur afirmasi, jalur targeted, maupun jalur reguler dan co-funding, maka Anda akan mengikuti seleksi substansi akademik berupa tes bakat skolastik, kemudian ada seleksi substansi kebangsaan, kemudian ada wawancara, dan kemudian ada seleksi akhir yang akan ditentukan berdasarkan skor, rank, dan tentunya prioritas bidang. Sangat simpel, sangat sederhana, tentunya sangat masuk akal. Kita ingin semuanya dilakukan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, sehingga kita sudah siap segalanya untuk melakukan menggunakan protokol kesehatan, dan juga kita ingin melakukannya lebih cepat, lebih baik, sehingga kawan-kawan yang ingin kuliah nanti di fall atau di bulan Agustus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak memiliki hambatan yang berarti. Berikutnya, untuk yang PTUD, ini bagi kawan-kawan yang diterima di 15 World Top 15 di dunia, maka Anda disyaratkan untuk memiliki letter of acceptance unconditional dari universitas tersebut. Nah, Anda akan langsung masuk ke seleksi substansi kebangsaan, kemudian seleksi wawancara, dan kemudian seleksi akhir. Karena ada satu proses yang Anda tidak ikuti, maka harapannya prosesnya lebih cepat, dan sehingga Anda bisa, yang diterima tentunya bisa segera berangkat ke universitas terbaik yang ada di dunia, kemudian Anda bisa segera lulus gitu, kemudian balik mengabdi ke bangsa ini dengan segala pengalaman, ilmu, dan pengetahuannya. Berikutnya.
Ini tanggal-tanggal penting, pendaftarannya sudah dibuka dari 4 Mei sampai 1 Juni, untuk yang afirmasi targeted 8 Mei sampai 4 Juni, kemudian ada seleksi administrasi dilakukan oleh LPDP 2 Juni sampai 10 Juni, substansi akademik 16 sampai 19 Juni, kemudian seleksi wawancara 5 sampai 25 Agustus. Nah, tentunya untuk kawan-kawan yang PTUD maupun yang punya LOE, harapannya kita bisa mendukung Anda agar Anda bisa kuliah segera di bulan Agustus maupun di bulan September tahun ini. Kemudian kita akan juga buka tahap kedua nanti di bulan Agustus, September dengan tanggal-tanggal berikut. Dan ini harapannya yang lulus di sini di tahap kedua bisa mulai kuliah di tahun 2022. Berikutnya. Ini untuk reguler, saya tidak akan baca secara detail, ini ada semua di website, hanya kami ingin menyampaikan bahwa Anda yang punya LOE maupun tidak punya LOE, Anda bisa mendaftar, ada syarat IPK, ada syarat usia, kemampuan bahasa, ini yang saya sebutkan tadi, kemampuan untuk berjejaring di tingkat internasional, di ranah global. Anda bisa cek semua, ini saya tambahkan bahwa untuk yang dalam negeri, Anda bisa menggunakan TOEFL ITP, luar negeri Anda harus menggunakan TOEFL IBT, PTE atau IELTS. Berikutnya, untuk yang PTUD saya sudah sampaikan syarat usianya 35 sampai 40, kemudian Anda tentunya diwajibkan untuk memasukkan kemampuan bahasa luar negeri dengan TOEFL IBT maupun IELTS juga PTE akademik, baik untuk magister maupun doktor. Berikutnya, ini unitasnya untuk yang PTUD 1 sampai 15 bisa dibaca lebih detail dari mulai Caltech sampai ke Berkeley, ada John Hopkins, MIT, Harvard dan segalanya. Berikutnya. Untuk yang beasiswa co-funding, ini tentunya sumber dananya bisa dari berbagai sumber, ada pendaftarannya dari beasiswa semi mandiri, berasal dari keluarga maupun pribadi. Kita membuka kesempatan itu, dan ke depan tentunya beasiswa co-funding ini akan kita perluas, kita mungkin bekerjasama dengan berbagai lembaga lain di dunia maupun di Indonesia, seperti yang kita lakukan dengan Nuvik Neso dari Nederland, ya, dari Belanda. Ini ada syarat-syarat khusus yang Anda bisa cek nanti di laman kami. Berikutnya, untuk beasiswa PNS TNI Polri, ini banyak sekali yang menanyakan tentang beasiswa ini. Maka ada yang paling penting adalah ada syarat usia untuk PNS 37 tahun, untuk yang punya jabatan fungsional magister 42 tahun, untuk TNI Polri usianya 40 tahun. Untuk yang doktor PNS 42 tahun, kemudian yang punya jabatan fungsional peneliti rekayasa medis paramedis 47 tahun, untuk TNI Polri 45 tahun. Kemudian kemampuan bahasa kita minta skor dari TOEFL ITP untuk yang dalam negeri dan juga IBT, IELTS maupun PTE untuk yang luar negeri. Berikutnya, beasiswa kewirausahaan ini 2021 kita menyadari bahwa kita butuh banyak wirausaha, dan juga sebenarnya yang lebih penting adalah kita butuh banyak pabrik wirausaha atau perguruan tinggi yang menciptakan wirausaha di Indonesia. Dan kalau kita ingin mendorong kewirausahaan, maka pendidiknya menurut saya harus bergaul juga dengan para wirausaha, atau yang kita sebut kalau di luar negeri adalah clinical faculty. Fakulti atau pendidik yang punya pengalaman real di lapangan. Kita butuh banyak orang-orang entrepreneur yang mau sukarela untuk ikut membantu proses pendidikan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Maka itu beasiswa ini kita luncurkan bagi kawan-kawan yang sekarang sedang menjalankan bisnis maupun yang punya rencana bisnis ke depan. Ini hanya untuk magister di 90 universitas terbaik bidang entrepreneurship di dunia, dan kita sudah punya listnya yang Anda bisa lihat di laman kita. Nah, usia maksimal karena ini program master, maka kita ingin yang usianya maksimal adalah 35 tahun dengan kemampuan bahasa IBT. Ini tentunya ini luar negeri ya, IBT saja. Berikutnya.
Kemudian kelompok untuk yang difabel ini area afirmasi dari jenis yang pertama, maka kita lihat bahwa IPK 2,5 untuk magister, doktor 3,0. Kemudian Anda lihat bahwa kemampuan bahasa, TOEFL, IELTS maupun PTE, kita membolehkan menggunakan Duolingo. Nah, ini bisa diakses dari manapun sehingga bisa memudahkan kawan-kawan difabel maupun afirmasi lainnya untuk mengakses ini. Juga kami membolehkan untuk menggunakan TOEP. Ini juga memudahkan kawan-kawan yang ada di daerah-daerah terpencil untuk mengakses tes ini, dan kami sudah pastikan bahwa tes ini dibuka selama masa pendaftaran ini. Untuk yang luar negeri tentunya kami memohon skornya adalah skor ITP, IBT, dan juga untuk kawan-kawan masih dibolehkan untuk memakai Duolingo maupun TOEP dengan skor tertentu ya. Berikutnya, untuk beasiswa prasejahtera untuk yang secara ekonomi Anda cukup melampirkan bukti Anda punya KKS atau punya PIP atau punya KIP, atau Anda adalah alumni bidik misi kurang dari 2 tahun yang lalu. LOE unconditional tidak wajib, usia 42 tahun. Untuk program magister, IPK-nya 3 skala 4. Kemampuan bahasa tadi seperti yang difabel. Nah, ini juga ada kira-kira kita ingin juga mendapatkan calon-calon yang di keluarganya itu merupakan yang pertama, entah punya gelar S1 maupun nanti pertama untuk mendapatkan gelar S2, karena kita melihat bahwa impact sosialnya sangat tinggi. Kalau Anda adalah orang yang pertama terdidik di keluarganya, mengangkat harkat martabat keluarga dan lingkungannya, juga masyarakat sekitarnya, tentunya secara umum kepada bangsanya. Berikutnya, untuk yang daerah afirmasi, syaratnya tentunya kalau bahasa itu kita buka Duolingo maupun TOEP sehingga memudahkan Anda untuk mengakses di kira-kira kota besar yang ada di Indonesia ya, termasuk yang ada di pelosok-pelosok tanah air, agar makin banyak akses yang bisa dibuka untuk kawan-kawan yang ada di daerah afirmasi. Berikutnya, untuk yang Papua Barat, ini ada beasiswa khusus ya, on top of daerah afirmasi, adalah untuk daerah Papua Barat, ini ada beasiswa khusus yang Anda bisa cek daftar unitasnya ada di laman LPDP. Kemudian syaratnya juga ada khusus di situ, usia, IPK maupun kemampuan bahasa. Berikutnya. Ini yang daerah afirmasi, kami menyandarkan pada aturan Perpres bahwa ada daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang kita harus beri afirmasi atau beri dukungan lebih. Terdiri atas 96 kota kabupaten tersebar di 11 provinsi. Kalau mau simpelnya adalah 5 provinsi, Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT, itu semua kota kabupaten termasuk di dalamnya. Kemudian tambahannya ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Sumatera Barat, kota kabupaten tertentu, Musirawas Utara di Sumatera Selatan. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat ada di Lombok Utara, Kabupaten Lombok Utara, seluruh NTT. Berikutnya, seluruh Maluku dan Maluku Utara. Kemudian Sulawesi Tengah ada Donggala, Sigi, dan Tojo Una. Ini 3 kabupaten. Papua Barat semua kota kabupaten termasuk ke dalam daerah afirmasi. Berikutnya, itu kira-kira yang kami sampaikan. Tentunya nanti akan ada tanya jawab, dan kami siap, tim staf LPDP siap untuk menjawab segala pertanyaan yang ada. Saya kembalikan ke Mas Ilo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.